Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Damayanti, saya di Indramayu. Maaf namanya? Feni Damayanti. Ya. Mohon izin bertanya, mau bertanya kepada Bu Fuli. Izin Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan terkait dengan tanggung jawab perseroan perorangan ya Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana implikasi hukum terhadap tanggung jawab perseroan perorangan yang hanya bertanggung jawab kepada harta yang dimilikinya, tapi tidak bertanggung jawab atas perseroan yang dibuatnya? Terima kasih. Ini ya dari Indramayu. Baik, pertanyaan yang pertama tadi ya, mau dibacakan kembali atau langsung? Jadi yang Bu Melisa ya, Melisa yang modal PT bisa menjadi balik lagi ke perorangan. Oke. Baik Ibu, saya adalah orang yang menganut ini adalah dua konsep entitas yang berbeda. Jadi memang tidak bisa serta-merta itu langsung dikonversi. Jadi aset yang ada di PT perorangan itu tidak bisa langsung konversi menjadi aset PT biasa atau PT umum. Karena ada mekanisme terlebih dahulu, jadi memang harus ada perubahan di dalam perubahan akta. Nah, yang PT perorangannya itu harus ditutup terlebih dahulu Bu, kalau misalnya untuk aset ataupun modal. Begitu juga dengan tanggung jawab tadi yang seperti Ibu katakan, apakah itu mungkin diakuisisi. Nah, nggak bisa Bu secara langsung mengakuisisi karena ini nggak apple to apple sebenarnya. Jadi bukan PT ke PT, tapi ini adalah PT dengan PTP ya, PT perseorangan ini. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah karena tadi Ibu sudah khawatir bahwa orang Indonesia ini kreatif banget gitu kan, kreatif, saking kreatifnya itu bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, itu bukan tanggung jawabnya notaris Bu. Jadi kalau misalnya sampai itu terjadi seperti itu, kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang terakhir yang kita buat. Kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk adanya penambahan modal, ya kita harus lihat dia mau nambah modal sumbernya dari mana. Itu kan yang harus di state di dalam akta. Apakah itu sumbernya dari peningkatan modal, apa ada modal lain yang diinjek, atau mengambil saham dalam portfolio misalnya seperti itu. Tapi bukan mengambil atau mengakuisisi dari PTP. Karena PTP ini jenisnya beda Bu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, itu kan harus apple to apple ya Bu, jenisnya harus sama. Karena ini jenisnya berbeda nggak bisa dilakukan. Jadi PT perorangannya harus ditutup terlebih dahulu. Baru asetnya bisa dilimpahkan dan itu bisa menjadi modal bagi PT umumnya. Saya turun aja ya. Ini lebih dalam nih, biar lebih dalam lebih dekat. Ya, soalnya biar ibunya ini puas. Anda puas, kami makin puas. Bukan Gimana Bu? Ya, maksud saya pengambil alihan dari ini kan Proses pengambil alihannya nggak bisa secara langsung. bukan dari PT, Bukan dari PT, tapi dari perorangannya. Kalau dari PT dari orangnya, berarti orangnya itu injek modal kan? Berarti dia penempatan modal masuk lewat jual beli saham ataupun hibah. Ya, berarti kan pengambil alihan dari si Nggak mengambil alihan Bu, mekanismenya bukan akuisisi. Jadi karena ini perorangan, Ibu harus membedakan antara orang sebagai individunya dan PT perorangan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau individunya berarti hanya bisa melalui mekanisme tadi, jual beli saham ataupun hibah. Hibah saham yang diberikan dari dia saham yang ada di PT perorangannya, itu hitungannya adalah individu. Jadi bukan entitas si PTP-nya Bu. Jadi PTP tidak memberikan kepada PT. Saya kasih contoh ya. PTP-nya namanya ABC. PT umumnya namanya DEF, ya kan? Bukan ABC memberikan kepada DEF, tapi Tuan Z memberikan kepada DEF. Gitu. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Saya paham maksud Ibu. Apakah si ABC ini bisa diakuisisi oleh DEF? Gitu kan maksudnya? Gak bisa secara langsung karena dia jenisnya nggak sama. Jadi Mekanismenya tutup dulu yang di sana, ya sahamnya baru bisa dia mau beli atau mau diambil alih. Kan mau diambil alih itu dengan mekanisme hanya dua tadi, peralihan hak atas sahamnya. Gitu. berarti harus dibubarin Bu ini Bu. Pembubaran, karena kalau enggak dia akan tetap hidup. NPWP-nya akan terus jalan. Berarti kewajiban-kewajiban pelaporannya masih harus dilakukan sebagai PTP. Gitu
yang setahun sekali, laporan keuangan. Berarti benar-benar bikin baru ya Bu dengan itu. Iya, tapi mekanismenya lewat akta tadi yang Supaya ada sejarahnya. betul sekali. Jadi lewat akta, aktanya adalah kan perubahan aktanya. Judul aktanya kan tadi perubahan kan Bu. Jadi dia merubah switch dari PT perorangan ke PT umum. Gitu. Bukan membuat PT baru. Nah, saya paham maksudnya Ibu gimana dengan asetnya. Apakah diakuisisi sama DER? Enggak. Gitu. Karena entitasnya berbeda. Tapi apakah si Tuan Z selaku pemilik PT ABC itu bisa menginjek, maksudnya memberikan masukan modalnya itu ke dalam PT DER? Tentu bisa. Ya Bu ya. Tadi. Gimana Mbak? Ada lagi? Tadi aku lupa. Yang sama, yang kalau modal udah ya. Yang tadi apakah untuk PT Perseorangan apa perlu pengumuman koran dan semua? Nggak perlu kalau kayak gitu kan, Ya. tutup aja karena di dalam mekanisme undang-undang nggak ada. Untuk penutupan PTP tidak memerlukan adanya proses pengumuman koran dan lain-lain karena hanya merupakan pernyataan. Bukan PT Persekutuan. Iya kan, yang PTP kan, Ya. yang PTP ABC tadi kalau mau ditutup itu nggak perlu ada pengumuman koran. Bukan pengumuman. Sudah ya? Oke. Lanjut, Lanjut mau yang kedua dulu atau ya, Mas Fadil Ya, mungkin mau ya. menambahkan. Tadi ada pertanyaan juga nih Pak Martin yang terkait dari masih sama dari Ibu Merisa, PT Perseorangan pengecekan di AU-nya kan biasa kadang ngelirik-ngelirik gitu ya, bisa tengok-tengok tipis-tipis 50.000. Kalau ini apakah untuk PT Perseorangan juga ada bisa dicek di akun seperti itu? Ya, kita buka di beranda AHU. Beranda AHU itu ada AHU data. Ya, yang agak abu-abu. Paling atas, ya AHU. Ya, paling atas itu ada perseroan perorangan, yayasan, perkumpulan, fidusia, pemilih manfaat, badan usaha non, badan hukum. Nah itu yang kita klik adalah perseroan perorangan. Ya, sama halnya dengan PT biasa. Itu ya cara mencarinya. Oke. Ada di atas, jadi kalau nanti dibuka ya di beranda ya. Di beranda, ya, di beranda AHU ada di menu AHU unduh data. AHU Unduh data. unduh data. Ya, dia di atas di tengah-tengah. Boleh dicoba nanti ya Ibu ya. Di situ ya. Ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Ibu Vina kepada Ibu Fuli. Masalah aset tadi, sudah beli aset tapi tidak diperpanjang dan setelah 1 tahun apa bisa menjadi PT biasa?